بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian karya guru kita Syekh Ahmad Syami dalam kitabnya Ma'alimus Sunnah pada jilid 3 dan masih membahas tentang At-Tibbun Nabawi, pengobatan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk pada bab yang ketiga, babun idza ra'a ma yakrah, apabila bermimpi sesuatu yang tidak dia sukai. Jadi kadang-kadang kita tidur, kemudian kita bermimpi buruk. Bagaimana sikap kita? Karena kalau sikapnya tidak benar, mimpi buruk itu bisa menyebabkan sakit, sehingga kita harus menjaga kesehatan kita dari sebab mimpi buruk tersebut. Maka bisa dimasukkan dalam kitab At-Tibbun Nabawi. 2920. Hadis muttafaqun alaih dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya shalihah, mimpi yang baik itu minallah, dari Allah. Wal hulmu, sementara mimpi yang buruk minasyaitan, dari setan. Faman ra'a, barang siapa yang melihat syai'an, sesuatu yakrahuhu, yang dia membencinya, maka hendaklah melakukan dua hal. Yang pertama, falyanfuth, hendaklah dia meniup an shimalihi, ke arah kirinya, thalathan, 3 kali. Yang kedua, wal yata'awwadz, hendaklah dia berlindung minasyaitani, dari setan. Fa innaha, maka sesungguhnya mimpi tadi, la tadurruh, tidak akan memudaratkan dirinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita ambil dua pelajaran. Pertama, bahwasanya mimpi dibagi dua. Ada mimpi baik, ada mimpi buruk. Tapi sebenarnya lebih lengkapnya mimpi itu dibagi tiga. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ar-ru'ya thalathatun. Mimpi itu ada tiga macam. Nah, berarti di sini hanya disebutkan dua, itu adalah ringkasan. Yang pertama, kabar gembira dari Allah, atau mimpi yang baik. Yang kedua adalah hadithun nafsi, ini tambahnya. Ucapan hati. Jadi sebelum kita tidur, kita membayangkan sesuatu, akhirnya muncul dalam mimpi kita. Nah, itu ucapan hati namanya. Yang ketiga adalah ditakut-takuti setan. Ini mimpi yang jelek tadi. Ini juga hadisnya sahih, riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua, dari hadis ini kita ketahui bahwa ada dua sunnah ketika kita mengalami mimpi yang buruk. Sunnah pertama, kita disuruh meniup ke arah kiri. Ini niupnya niup kepada setan, Pak. Karena biasanya setan itu mengganggu orang yang sedang tidur, kemudian setan itu atau keburukan itu dinisbatkan kepada sesuatu yang di arah kiri. Sementara kebaikan itu dinisbatkan kepada sesuatu yang di arah kanan. Maka ada ashabul yamin, ada ashabu ashimal. Nah, maka kita meludah ini maksudnya meludahnya kepada setan. Ya. Meludahnya berapa kali? 3 kali. Nah, sambil meludah itu, sambil kita melakukan perbuatan yang kedua, yaitu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai 3 kali. Sebenarnya sunnahnya tidak hanya dua ini saja, tapi masih ada sunnah yang lain. Totalnya ada 5 sunnah kalau ada mimpi yang buruk. Nah, mari kita rinci ya. Sunnah pertama sudah meniup ke arah kiri, sunnah yang kedua sudah ta'awud. Sekarang kita lanjutkan sunnah ketiga dan seterusnya, nomor 2921 dari Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a, jika bermimpi ahadukum, salah satu kalian, ar-ru'ya yakrahuha, suatu mimpi yang dia membencinya, maka falyabsuq, hendaklah dia meludah an yasarihi, ke arah kiri, salasan, 3 kali. Ini tadi sudah. Wal yasta'idz billahi, dan hendaklah dia berlindung kepada Allah minasyaitani, dari setan, salatan, juga 3 kali. Ini tadi sudah. Nah, cuma yang tadi tidak ada kata-kata 3 kali, tambahnya berlindungnya pun juga 3 kali. Sunnah yang ketiga adalah wal yatahawwal.
dan hendaklah dia berpindah an janbihi dari sisinya alladzi kana alaih yang dia berada di atasnya. Artinya pindah posisi, Pak. Kalau misalnya posisinya tidur miring kiri, nah, pindahlah tidur miring kanan. Kalau misalnya posisi tidur miring kanan, nah, pindahlah menjadi terlentang, misalnya. Dan tidur itu paling bagusnya posisi miring kanan, tapi tidak terlarang kalau kita miring kiri. Hanya katanya dari sisi kesehatan kurang sehat. Dan saya mencoba itu tidur miring kiri kok rasanya kurang enak badannya. Seperti ada sesuatu yang apa mengganjal yang tidak nyaman dalam tubuh kita. Nah, kalau memang benar bahwasanya itu madharat, ya jangan dilakukan. Tapi hukum asalnya adalah tidak ada larangan dalam hal tersebut. Di sini cuma disebutkan 3 sunnah, Pak. Masih ada 2 sunnah, karena tadi saya mengatakan 5 sunnah. Nah, sunnah yang lain itu disebutkan dalam hadis yang lain juga, yaitu wal yakum yusalli. Hendaklah dia berdiri untuk salat sunnah 2 rakaat. Ini hadis riwayat Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini termasuk sunnah yang sudah ditinggalkan banyak orang. Tampaknya sudah jarang sekarang orang salat sunnah ketika mimpi buruk. Nah, maka menghadapi mimpi buruk, kita datang ke kamar kecil untuk berwudu, kemudian salat sunnah 2 rakaat. Habis itu silakan tidur lagi. Sunnah yang kelima adalah kita berlindung dari keburukan mimpi tadi. Jadi berlindungnya dua ya, berlindung dari setan itu sunnah, berlindung dari keburukan mimpi itu juga sunnah. Ini totalnya 5. Adapun larangannya satu saja, yaitu fala yaqussuhu ala ahadin. Jangan diceritakan kepada siapapun. Jadi nggak boleh kita menceritakan mimpi buruk. Kalau mimpi baik disuruh ceritakan, mimpi buruk nggak boleh. Berikutnya babul mubasyirat, bab tentang kabar gembira, kabar gembira. Yang dimaksud kabar gembira apa ini? Nah, mari kita baca 2922. Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa tidak tersisa minan nubuwah dari kenabian illal mubasyirat, kecuali kabar gembira, kabar gembira. Qalu mereka bertanya, wa mal mubasyirat? Apa yang dimaksud kabar gembira? Qala beliau menjawab, ar-ru'ya salihatu, mimpi yang baik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mimpi yang baik itu diserupakan dengan kenabian, padahal bukan kenabian. Artinya apa? Kalau kita tidur kemudian dapat mimpi yang baik, bukan berarti saat itu kita sudah pindah posisi menjadi nabi, bukan. Ya kita tetap manusia biasa. Tapi maksudnya adalah tusyabbahun nubuwah, tushbihun nubuwah fi annaha min Allah. Serupa dengan kenabian karena sama-sama datangnya dari Allah. Allah memilih seseorang menjadi nabi, maka dikirimi nubuwah. Allah memilih seseorang untuk dikasih mimpi yang baik. Nah, sama-sama datang dari Allah, maka dianggap sebagai kenubuahan. Maksudnya apa? Menyerupai kenubuahan. Dan para nabi itu kalau bermimpi, mimpinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Inni adzbahuka fanzur madza turi." Wahai anakku, saya bermimpi di dalam tidur, saya menyembelih kamu. Maka lihatlah apa yang akan kamu tampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat atau tidak. Madza turi, madza tara al-qiraat. Nah, ini dalil bahwasanya mimpi para nabi wahyu. Sehingga Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail, maka beliau terapkan karena ini wahyu. Kalau untuk kita nggak bisa, Pak. Kita mimpi menyembelih istri, istrinya dibeleh ganti bojo sing anyar meneh, dosa itu. Masuk neraka, naudzubillah min syarri dzalik. Ya, enggak boleh diterapkan karena kita bukan nabi. Kemudian kata-kata ini, lam yabqa minan nubuwah, tidak tersisa dari kenabian. Ini menunjukkan bahwasanya kenabian setelah Nabi Muhammad itu sudah tidak ada. Sehingga kalau ada seorang nabi mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dipastikan palsu. Dan siapa yang mengatakan dia nabi, kafir murtad. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran. Wa khatiman nabiyyin.
Surat Al-Ahzab ayat 40. Rasulullah adalah penutup para nabi. Khatim khatam dua qiraat. Nah, berarti sudah tidak ada nabi lagi. Maka siapa yang meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia mengingkari ayat ini, mengingkari satu ayat sama dengan mengingkari semua Quran. Murtad sudah. Makanya orang-orang Ahmadiyah itu bisa divonis kafir apabila mengatakan Mirza Ghulam Ahmad Nabi. Tapi Ahmadiyah dibagi dua ya. Ada Ahmadiyah Qadiani, Qadian, ada Ahmadiyah Lahore. Yang Qadian yang di India, nah, itu mengakui Mirza Nabi, kafir murtad. Kalau yang Lahore ini hanya mengatakan Mirza itu bukan Nabi tapi mujaddid pembaharu, berarti sesat. Nih. Jadi kalau Qadian kafir murtad, kalau yang Lahore sesat. Nih, semuanya jelek. Berikutnya babu man kadzaba, orang yang dusta fi hilmihi, dalam mimpinya. Dusta dalam mimpi ada dua. Yang pertama, dia mengatakan bermimpi padahal tidak bermimpi. Nah, berarti dusta. Yang kedua, dia bermimpi tapi dia tambah-tambahi, Pak. Itu juga dusta. Maka dua-duanya termasuk dalam bab ini. 2923. Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tahallama," barang siapa yang mengaku bermimpi, bihulmin, dengan satu mimpi, lam yarahu, yang dia tidak melihat mimpi tadi, maka hukumannya adalah kullifa, dia dibebani, dipaksa, ayyakida, untuk menyambung baina syairataini, di antara dua syair, dua biji gandum atau dua gandum. Wala yaf'ala, dan dia tidak akan bisa melakukan. Selama tidak bisa melakukan, disiksa terus. Itu maksud dari sini. Ayo kamu gabungkan ini, dua gandum ini. Kalau nggak bisa, udah siksa, siksa lagi, siksa terus. Wa man istama'a, dan barang siapa yang mencuri dengar, ila hadithi qaumin, kepada ucapan suatu kaum, wa hum lahu karihun, sementara mereka terhadapnya benci. Au qala, atau Nabi bersabda, yafirruna minhu, mereka lari dari orang tersebut. Maka hukumannya adalah subba, dituangkan fi udhunihi, pada telinganya, al-anuk, apa itu? Timah yang encer, timah yang cair, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa nguping pembicaraan suatu kaum padahal tidak mereka ridhoi termasuk dosa besar. Karena dosa besar itu salah satu tandanya diancam dengan siksa di neraka. Yaumal qiyamah ini berarti siksa di neraka. Termasuk contohnya siapa? Ya, para jasus nih, para mata-mata yang mereka itu datang ke suatu majelis misalnya untuk mencari-cari kesalahan seseorang pembicara, untuk mencari kesalahan suatu jamaah, itu adalah termasuk dari yang disebutkan di sini. Berikutnya waman sawwara, dan barang siapa yang menggambar suratan, satu gambar, udziba, pasti dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullifa, dan dipaksa ayang fuhafiha, untuk meniup padanya, walaysa binafikh, padahal tidak mungkin bisa meniup. Yang dimaksud yang fuha, meniup, itu adalah yang fuhafihar ruha, meniupkan ruh padanya. Nah, dari kata-kata yang fuha ini, makanya jumhur ulama berpendapat bahwasanya yahrumu, haram, taswiru, menggambar, zawatil arwahi, makhluk-makhluk bernyawa. Itu yang haram cuma itu, Pak. Adapun makhluk-makhluk tidak bernyawa, silakan digambar. Gambar pohon, gambar matahari, gambar bulan, gambar gunung, silakan ya. Tapi kalau gambar gunung, jangan ditambahi burung terbang. Ya. Karena burung itu termasuk makhluk bernyawa. Akhirnya nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyadza Mujahid. Imam Mujahid berpendapat syar. Faharrama kulla surah. Dia mengharamkan semua gambar. Maka menurut Mujahid, semua gambar haram. Gambar pohon nggak boleh. Tapi ini pendapat yang syar. Kenapa pendapat ini syar? Karena tidak sesuai dengan hadis ini tadi yang mengatakan yang fuha. Disuruh meniup, yaitu meniup roh. Memang pohon ada rohnya. Gimana cara niupnya gimana? Nggak ada rohnya. Jadi ada makhluk bernyawa, ada makhluk hidup, ada makhluk
atau benda mati atau benda jamit. Nah, itu ada 3 macam. Yang boleh adalah, yang tidak boleh adalah cuma satu saja ya. Benda makhluk bernyawa. Itu saja enggak boleh. Kemudian hadis ini pun ada pengecualian, Pak. Kecuali untuk anak-anak kecil, maka diperbolehkan bagi mereka menggambar meskipun makhluk bernyawa. Misalnya anak kecil gambar bebek, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah jadi dewasa sudah nggak boleh. Buktinya apa? Aisyah itu mainan binatang bernyawa, yaitu boneka kuda. Kudanya ada sayapnya. Rasulullah bertanya, memang ada kuda bersayap? Aisyah menjawab, apa engkau tidak pernah mendengar cerita Nabi Sulaiman punya kuda bersayap? Aisyah pintar kan? Nah, maka itu menunjukkan bahwa anak kecil boleh bermain boneka makhluk bernyawa, demikian juga kalau bonekanya boleh, maka menggambarnya juga boleh. Sehingga kalau di rumah kita ada boneka makhluk bernyawa, tapi untuk anak-anak nggak apa-apa, Pak. Malaikat masih masuk ke rumah kita. Tapi kalau bonekanya itu untuk yang sudah dewasa, nah itulah yang menyebabkan malaikat tidak mau masuk ke rumah kita. Contoh, kita beli guling, gulingnya bentuk lele. Beli guling untuk kita, Pak, tapi bentuk lele. Malaikat nggak masuk. Karena lele termasuk makhluk bernyawa. Nah, sudah terlanjur gimana? Gampang, potong kepala. Kalau sudah dipotong kepalanya sudah tidak ada gambar lagi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fala surata. As-suratu ra'su. Makhluk bernyawa. As-suratu. Ya. Gambar makhluk bernyawa. Itu ar-ra'su. Kepalanya. Kalau sudah dipotong kepalanya, sudah tidak ada gambar lagi. Hadis riwayat Ismaili, derajatnya sahih, kata Syekh Al-Albani. Berikutnya 2924 Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sesungguhnya min termasuk dari afro paling dustanya al-firo, kedustaan adalah ayyurya, bahwasanya menampakkan ainahu pada matanya malam taro, sesuatu yang matanya tidak melihat. Maksudnya apa? Maksudnya mengaku bermimpi padahal tidak mimpi. Saya tadi bermimpi gini ini. Pak, saya bermimpi menikahi putri Anda, Pak. Silahkan diberikan sama saya, Pak. Insya Allah berkah karena saya tadi sudah mimpi. Padahal nggak mimpi sama sekali. Haram itu. Termasuk apa? Afrofiro. Paling besarnya dosa besar. Afro. Paling besarnya dusta al-firo. Dusta. Paling besarnya dusta, bukan dosa besar ya. Paling besarnya dusta. Nah, dusta itu termasuk dosa besar. Berarti termasuk paling besarnya dosa besar dari bab kedustaan. Salah satunya adalah kalau seseorang bermimpi atau mengaku bermimpi melihat Nabi padahal tidak melihat. Makanya beliau menulis baru bab yang ke-6, babu ru'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, mohon maaf. Ru'an Nabi ini bukan mimpi melihat Nabi ya. Mimpi-mimpinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata Nabi itu juga kadang-kadang bermimpi sebagaimana kita kadang-kadang bermimpi. Apa saja mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sini beliau menyebutkan 2 contoh. Hadis 2925 muttafaqun alaih dari Abu Musa radhiyallahu anhu, saya mengiranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu, aku melihat fil manami, dalam tidur, anni uhajir, bahwasanya saya berhijrah min Makkah, dari Makkah, ila ardin, kepada satu tanah, biha nakhlun, padanya ada pohon-pohon kurma." Nah, ini adalah mimpi yang pertama ya. Tanah atau daerah isinya pohon kurma. Fadhahaba, maka pergilah wahali, pemikiran saya, ila annaha, bahwasanya kota tersebut, tanah tersebut adalah Al-Yamamah, kota Yamamah. Ini kotanya Musailamah Al-Kadzdzab yang ada di Najd. Au Hajar, atau kota Hajar. Kalau Hajar itu sudah dijelaskan oleh beliau di bawah. Hajar itu adalah kota Ihsa.
sekarang namanya Ihsan, dulu namanya Hajar. Jadi sekarang kalau kita lihat di peta, Hajar kok nggak ketemu, nah, karena sudah berubah namanya, Pak. Namanya sudah menjadi apa? Al-Ihsan. Nanti cari di peta dengan apa? Ihsan. Yang saya pernah dengar, Hajar itu dulu termasuk Yaman, tapi sekarang sudah keluar dari batas negara Yaman. Faidah ternyata kota tersebut adalah Al-Madinatu, kota Madinah, Yathrib, yang bernama Yathrib di masa dulu, di masa sebelum Islam. Karena Yathrib ini nama yang sudah dihapus oleh Nabi SAW. Yang menyebut Yathrib itu orang-orang munafik. Kalau orang Islam menyebutnya Madinah. Nah, tapi supaya mereka itu paham, yang dimaksud adalah Yathrib, maka beliau mengatakan Yathrib. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan Yathrib itu ungkapannya orang-orang munafik. Rasulullah bersabda, yaquluna Yathrib wahil Madinah. Mereka orang-orang munafik mengatakan Yathrib, sementara namanya yang sebenarnya itu adalah kota Madinah. Kemudian kita lanjutkan. Waraitu, dan saya melihat fi ru'yaya hadhihi, pada mimpi saya ini, anni, bahwasanya aku hazastu, aku sudah menggerak-gerakkan, mengguncang-guncangkan saifan, satu pedang. Fangqata'a, lalu putuslah sadruhu, bagian depannya. Nah, putusnya bagian depan dari pedang ini tafsirnya apa? Tafsirnya adalah faidha huwa, ternyata dia itu adalah musibah, apa yang tertimpa musibah minal mu'minin, dari kalangan orang beriman, yauma Uhudin, pada perang Uhud. Jadi kalau pedang kita cuil, nah itu berarti apa? Perang kalah. Thumma, kemudian hazastuhu, saya gerakkan lagi pedang itu bi ukhra, dengan gerakan yang lain. Fa'ada, maka dia kembali ahsana, paling bagusnya makana, seperti semula. Nah, kalau kembali seperti semula, ini gimana tafsirnya? Beliau mengatakan fa'idha huwa, ternyata dia itu adalah maja Allahu bihi, apa yang Allah datangkan dengannya, minal fathi, berupa kemenangan, wajtima'il mu'minin, dan kumpulnya kaum mukminin. Jadi awalnya kalah dalam perang, yaitu perang Uhud, tapi setelah itu perang lagi menang. Maka perlu kita lihat sejarahnya. Tahun 2 Hijriah itu perang Badar menang. Tahun 3 Hijriah perang Uhud kalah. Tapi setelah itu tahun 8 Hijriah terjadi Fathu Makkah, kemenangan di perang Fathu Makkah. Ora itu, dan saya melihat fiha, di dalamnya bakoron, ada sapi-sapi. Nah, ini mimpi yang ketiga, ya. Melihat sapi, apa tafsirnya? Wallahu khairun, dan Allah itu lebih baik. Di sini para ulama berselisih tafsirnya, Pak. Apa yang dimaksud Allah itu lebih baik? Bahkan ada yang membaca wallahi khairun. Tapi kalau di sini tulisannya wallahu khairun. Nah, tafsiran yang paling bagus untuk kata-kata wallahu khairun adalah bahwa beliau mendengar kata-kata wallahu khairun pada saat melihat sapi-sapi tadi. Berarti di sini ada dua yang perlu ditafsir. Sapi tafsirannya apa? Wallahu khairun, kata-kata itu tafsirnya apa? Ada orang yang mengatakan wallahu khairun saat itu, tafsirnya apa? Faidahum, ternyata mereka sapi-sapi tadi adalah al-mu'minun yauma Uhudin, orang-orang beriman pada perang Uhud. Jadi orang-orang beriman pada perang Uhud, mereka kan kalah, Pak. Kalah, kemudian ada yang mati sampai 70 orang. Nah, itu tafsiran untuk kata-kata sapi. Kok bisa ya? Sapi ditafsiri orang-orang beriman kalah mati dalam perang Uhud. Dalam bahasa Arab, bakoro itu artinya adalah membelah. Perutnya dibelah, itu namanya bakoro ya koro. Nah, sehingga cara menafsirkan mimpi itu adalah apa yang Anda lihat dalam mimpi, terjemahnya apa, nah itu tafsirnya di situ. Yang kita lihat adalah sapi. Sapi dari sisi bahasa artinya apa? Bakor, belah, membelah. Nah, berarti ada kekalahan pada umat Islam. Ada yang dibelah, ada yang dibeleh, ada yang mati, ada yang mati syahid. Nah, itu cara menafsirkan mimpi. Wa idzal khairu, ternyata kebaikan tadi, yang tadi ada suara Allahu khair tadi, ya, itu adalah maja Allahu bihi, apa yang Allah datangkan
minal khairi berupa kebaikan, wa thawabis sidqi dan pahala dari kejujuran, alladzi atanallahu yang Allah berikan kepada kita ba'da yaumi badrin setelah perang Badar. Jadi meskipun ada kekalahan, tapi juga ada kebaikan. Artinya pas melihat sapi tadi, jangan terlalu susah. Kenapa? Ternyata ada juga kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya hidup pasti begitu, Pak. Tidak mungkin kita hidup itu bagus terus, enggak mungkin. Atau kita hidup tidak bagus terus, enggak mungkin. Pasti bergonta-ganti. Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa nabluukum dan kami menguji kalian wahai manusia bisyarri wal khair dengan keburukan dan kebaikan fitnatan sebagai ujian." Jadi hidup ya harus begini. Kalau kita tidak mau mendapatkan musibah atau mendapatkan ketidaknyamanan, rasa urip. Namanya urip itu harus begitu. Kadang bisnisnya lancar, duitnya banyak, sampai bingung. Wah, duitku kakean ini tinggal apa gitu. Mikir nikah meneh, mikir beli rumah lagi. Tapi kadang-kadang bisnisnya macet, sampai utang-utang, nggak ada yang dibayarkan. Karena kulaan tapi belum ada uang untuk membayar. Sampai utang ke sana kemari, padahal punya bisnis yang banyak. Kadang-kadang begitu, sampai mumet. Nah, biasa, namanya manusia, pasti ada susah dan senang. Kalau susah sabar, kalau senang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya 2926, mimpi yang lain ya. Riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu saya melihat dalam mimpi ka'anna seolah-olah imra'atan sauda, wanita hitam, sa'iratar ra'si, rambutnya model ngadul." Nah, ini mimpinya ini tafsirnya apa? Perempuan itu kharajat keluar minal Madinah dari kota Madinah hatta qamat sehingga dia berhenti di Mahya'ah di kota Mahya'ah. Wahyal Juhfah, nama lainnya adalah kota Juhfah. Juhfah itu adalah salah satu miqat bagi orang-orang haji ya. Namanya apa? Juhfah untuk penduduk Syam. Fa'awal tuh maka saya takwilkan anna bahwasanya wabah al-Madinah, wabah yang ada di kota Madinah, nukila sudah dipindah ilaiha kepada Juhfah. Jadi kota Madinah itu dulu terkenal kota yang penuh dengan wabah. Setiap ada orang luar Madinah tinggal di Madinah pasti demam. Makanya para muhajirin awal-awal mereka datang ke Madinah pada demam. Nanti kalau sudah sembuh demam lagi, sudah sembuh demam lagi. Sampai-sampai Bilal bin Rabah itu sampai membayangkan bisa kembali lagi ke kota Mekah. Maka dia mengubah satu syair, ya, merindukan kota Mekah. Maka Aisyah mendengar gubahan syairnya Bilal, dia lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, Bilal ini sakit demam, dia rindu sama Mekah, dia ngomong gini. Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah, cintakanlah kita kepada Madinah. Ini doa pertama. Jadikanlah Madinah ini sehat walafiat. Doa yang kedua. Pindahlah wabahnya Madinah ke Jufa. Ini doa yang ketiga. Nah, maka nukila dipindah ini atas doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Madinah, sehat Madinah, wabahnya pindah ke Jufa. Nah, setelah wabah pindah ke Jufa, orang-orang meninggalkan Jufa, Pak. Makanya Jufa kemudian menjadi kota mati bertahun-tahun lamanya. Sehingga orang kalau dari Syam itu mikotnya tidak di Jufa karena kota mati. Mereka pindah ke Robil. Robil itu sampingnya kota Jufa. Nah, maka karena sejajar ya boleh ya, untuk mikot. Ya. Tapi konon pemerintah Saudi sekarang sudah menghidupkan lagi kota Jufa. Wallahu a'lam. Nah, maka perempuan hitam, rambutnya model mendul, itu tafsirannya adalah wabah penyakit. Ini berarti gimana nyambungnya, Pak? Kok bisa model mandul rambutnya itu adalah wabah penyakit? Ya mungkin karena orang model mandul rambutnya itu berarti tidak bersih. Nah, orang tidak bersih, biasanya sakit. Jarang mandi ya, wes loro terus. Tidak apa jarang gosok gigi, akhirnya apa? Sakit gigi. Jarang mandi ya keramas, akhirnya rambutnya banyak kutunya. Nah, masuk akal kan? Tafsirannya seperti itu.
Berikutnya babut idza ubbirat, apabila ditafsirkan ar-ru'ya, mimpi tadi, waqa'at, maka dia terjadi. Maksudnya apa? Terjadi sesuai tafsirannya. Makanya tidak boleh kita menceritakan mimpi kecuali kepada orang yang suka sama kita. Karena kalau mimpi kita ceritakan kepada orang yang benci sama kita, nanti ditafsiri jelek, terjadi, Pak. Jadi mimpi itu sesuai dengan tafsirannya. Ditafsiri baik jadi baik, ditafsiri jelek jadi jelek. Tentu saja itu atas izin Allah. Tapi ada dua pendapat di sini. Pendapat pertama ini tadi. Apabila mimpi ditafsiri, maka terjadi. Itu sesuai dengan tafsiran tadi. Pendapat yang kedua, kata Imam Bukhari, tidak harus begitu. Mari saya tampilkan pendapatnya Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau mengatakan, idza lam yusib bab man lam yara ru'ya. Orang yang berpendapat bahwasanya mimpi itu bukanlah li awwali abir, untuk orang yang pertama kali menafsirkan mimpi tersebut. Idza lam yusib, apabila tafsirannya tidak benar. Jadi saya bermimpi, kemudian ada orang menafsiri tafsiran jelek karena dia benci sama saya. Lalu ada orang menafsiri dengan tafsiran yang baik karena dia senang sama saya. Nah, mana yang apa akan terjadi? Yang pertama atau yang kedua? Nah, kata Imam Bukhari, enggak harus yang pertama. Apabila memang tafsirnya tidak tepat. Kalau tafsirnya tepat, ya benar. Sehingga tidak harus seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Maka Imam Bukhari, babnya itu tadi, seperti beliau menyindir bahwasanya hadis ini bisa dikatakan bertentangan dengan hadis yang lain. 2927. Jadi Abu Razin Al-Uqaili dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-ru'ya mimpi itu ala rijli ta'ir, di atas kaki burung. Apa maksudnya? Burung itu kakinya itu selalunya tidak menetap di satu tempat. Dia suka pindah-pindah, pindah sana, pindah sini, pindah sini. Nah, jadi mimpi itu juga begitu, tidak akan menetap pada satu kejadian malam tu'abbar, selama belum ditafsirkan. Fa'idha mubirat, kalau sudah ditafsirkan, waqa'at, maka akan terjadi sesuai tafsir tadi. Kalau sudah ditafsirkan, berarti tafsir yang pertama, ya kan? Karena kalau belum ditafsirkan, berarti belum ada tafsiran. Kalau sudah ditafsirkan, nah berarti tafsiran yang pertama itulah yang akan terjadi. Nah, itulah yang disindir oleh Imam Bukhari dengan bab ini. Enggak harus begitu, ya. Kalau tafsiran yang pertama salah, tidak tepat, ya tidak akan terjadi sesuai dengan apa yang ditafsirkan tadi. Maka Imam Bukhari seringkali dalam bab-babnya itu membuat satu bab menyindir hadis yang lain. Ada dua hadis, saya pilih hadis yang ini lebih sahih daripada hadis yang itu. Itu seringkali Imam Bukhari membuat bab-bab seperti ini. Ini salah satunya. Qala wa ahsibuhu qala, dan saya mengira dia mengatakan wala taqussaha, jangan menceritakan mimpi illa ala waddin, kecuali kepada orang yang suka dengan kamu, au dzira'yin, atau orang yang punya pendapat, maksudnya orang yang cerdas sehingga dia punya pendapat yang tepat untuk perkara-perkara yang dia bisa menafsirkan dalam mimpi tersebut. Kenapa tidak boleh menceritakan kepada orang yang tidak suka? Jawabannya adalah surat Yusuf. Kalau ada mimpi yang baik diketahui oleh orang yang benci sama kita, dia pasti akan berusaha bagaimana caranya kita tidak bisa mendapatkan kebaikan seperti yang dalam mimpi tadi. Karena itulah Nabi Yakub alaihi salatu wassalam mengatakan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan ceritakan mimpimu wahai Yusuf kepada saudara-saudara. Kenapa? Mereka iri sama kamu. Kalau orang iri, melihat orang yang diiri itu dalam kebaikan, pasti dia akan berbuat tipu daya. Fayakidu laka kaida. Berbuat tipu daya. Itulah sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzi ni'matin mahsudun. Kullu, setiap dzi ni'matin, orang yang memiliki nikmat itu pasti mahsudun, ada yang iri kepadanya. Nah, maka kalau kita punya mimpi yang baik,
Jangan diceritakan kecuali kepada yang senang sama kita, supaya dia tidak akan berbuat tipu daya sama kita. Ini hadis riwayat Tabarani sahih. Berikutnya, babun ru'yatur rabbi, bermimpi melihat Allah ar-Rabb Ta'ala fin naumi, di dalam tidur. Jadi Allah itu kan nggak bisa dilihat, Pak, di alam nyata ya. Tapi kalau di alam mimpi, maka bisa saja seseorang itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya 2928. Dari Abdurrahman bin Aish, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu, saya melihat Rabbi pemeliharaku yaitu Allah fi ahsani surah, dalam rupa yang terbagus." Nah, rupa terbagus ini dipersepsikan oleh para ulama. Siapa yang rupanya terbagus? Tafsiran yang pertama, yang rupanya terbagus itu ya Allah. Waktu itu saya melihat Allah, rupanya sangat indah. Tafsiran yang kedua, saya bermimpi melihat Allah, saat itu kondisi saya, rupa saya bagus. Tapi saya nggak suka tafsiran ini, Pak. Karena fi ahsani surah mestinya kembali ke yang terdekat. Itu Rabbi, Rabbi fi ahsani surah. Bukan ana fi ahsani surah. Itu terlalu apa? Memaksakan. Nah, tafsiran kedua itu muncul gara-gara mosok sih Allah bisa dilihat dan mimpi. Terus Allah punya bentuk, ini berarti kan kayak makhluk. Nah, jangan mengatakan kayak makhluk. Karena rupa Allah Subhanahu wa taala ini kaidahnya adalah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti makhluk sama sekali. Qala, kemudian Allah berkata dalam mimpi tadi, "Fima, dalam hal apa? Yahtasimu, bertengkar, berbeda pendapat. Al-mala'ul a'la, kelompok yang ada di atas yaitu para malaikat." Tentang berbeda pendapatnya para malaikat, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la. Surat Shad ayat 69. Saya tidak memiliki ilmu tentang malaikat ketika mereka bertengkar. Nah, salah satu tafsir mengatakan bertengkar ini ketika Allah ciptakan Nabi Adam di bumi. Akan menciptakan. Nah, malaikat kemudian berdebat tentang mereka. Tapi kalau di sini masalahnya lain. Fakultu, saya berkata, anta a'lamu ya Rabbi. Engkau lebih tahu, wahai Rabbku. Maksudnya, saya tidak tahu. Anda yang lebih tahu. Qala fawada'a, maka Allah pun meletakkan kafahu, telapak tangannya Allah, baina katifaya, di antara kedua tulang punggung saya, entong-entong saya. Fawajadtu, lalu saya mendapati berdah dinginnya tangan Allah baina thadiyaya, di antara dua susu saya. Jadi dipegang punggung, ademnya sampai dada. Fa'alimtu, maka saya tahu mengetahui ma fis samawati wal ardi. Sesuatu apapun yang ada, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Jadi barang-barang gaib disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya dikasyaf ya, dibuka, disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala, dan beliau membaca ayat ini. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin. Dan seperti itulah kami memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim kerajaan-kerajaan langit-langit dan bumi, kerajaannya Allah di langit dan bumi. Dan supaya dia menjadi termasuk orang-orang yang yakin. Surat Al-An'am ayat 75. Berarti ini 75-nya salah di sini. Mestinya di sini, Pak. Nah, gini. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran satu, Allah bisa dilihat tetapi hanya dalam mimpi. Ya, dalam nyata nggak bisa. Nanti di akhirat baru bisa. Di dunia nggak bisa. Yang kedua, apa sih yang diperdebatkan oleh para malaikat waktu itu? Karena Nabi waktu sebelumnya belum tahu, akhirnya setelah disingkapkan oleh Allah, dikasyaf tadi, jadi tahu. Nah, apa yang diketahui oleh Nabi? Di sini hadisnya ringkasan sehingga tidak ada lanjutannya. Maka supaya tidak ada yang bertanya-tanya lagi, saya tampilkan hadisnya yang komplit riwayat Tirmidzi. Al-Mala'ul A'la.
fil kafarat. Ternyata para malaikat-malaikat itu berbeda pendapat fil kafarati tentang masalah kafarat, yaitu amalan-amalan penghapus dosa. Terus setelah Nabi tahu, Nabi kemudian menjelaskan. Penghapus dosa ada 3. Tinggal di masjid setelah sholat. Maksudnya menunggu sholat setelah sholat. Menunggu isya setelah maghrib. Menunggu asar setelah duhur. Tapi tetap di masjid ya. Tinggal di masjid setelah sholat menunggu sholat berikutnya. Itu menghapuskan dosa. Berjalan dengan telapak kaki menuju sholat jamaah. Menghapuskan dosa. Menyempurnakan wudhu ketika dingin. Menghapuskan dosa. Siapa yang melakukan hal itu hidup dalam kebaikan, mati dalam kebaikan. Ini dalil bahwasanya kalau kita menjaga 3 ini, insya Allah husnul khatimah. Jadi siapa yang pengen husnul khatimah, 3 ini dijaga. Habis salat, selesai, tunggu salat berikutnya. Paling gampang dilakukan dari maghrib sampai isya. Maka kalau bisa setiap masjid itu buat pengajian maghrib sampai isya. Supaya jamaahnya itu semuanya melakukan amal ini. Kalau bisa setiap malam, minimal sepekan sekali. Tapi kalau bisa setiap malam. Jadi kalau di kampung kita ada beberapa masjid, kita bisa keliling ya. Oh, pengajian ini malam Senin di sana, malam Selasa di sana, malam Kamis di sana. Terus 1 pekan selalu habis maghrib di masjid. Yang kedua, selalu datang ke masjid sholat jamaah. Kalau bisa dengan jalan kaki, tidak dengan motor kalau bisa. Ya. Tapi dengan motor pun insya Allah ya fadilahnya mirip-mirip insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah tetap sempurna wudhu meskipun pas musim dingin. Ini sabda Nabi cocok untuk orang-orang Arab, Pak. Karena orang Arab kalau musim dingin ngeri sekali dinginnya. Jadi dinginnya sampai kalau kita masukkan tangan ke air itu seperti air dalam kulkas. Jadi dingin sekali, nggak kuat. Orang Indonesia mestinya nggak perlu kita merasa kedinginan. Kondisi Indonesia itu dinginnya tidak begitu dahsyat. Jadi kalau kita tidak mau menyemprotkan wudhu, merasa kedinginan, aneh ya. Karena apa? Dinginnya Indonesia itu tidak terlalu dahsyat. Sampai di sini sudah selesai karena ada 3 bintang. Berarti sudah selesai pembahasan yang lalu. Sekarang kita masuk bahasan berikutnya. Nah, kalau apakah khusus Nabi? Para ulama mengatakan tidak. Di sini tidak disebutkan termasuk khususiyah. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, mereka tidak mengatakan ini khosais Nabi, khusus Nabi SAW. Bahkan mereka mengatakan bisa saja seseorang itu bermimpi melihat Allah, tapi nanti ahsani surah tidak harus. Para ulama mengatakan Allah terlihat dalam mimpi dengan rupa yang paling bagus itu karena yang melihat adalah Rasulullah SAW. Imannya sempurna sehingga melihat Allah bentuknya paling sempurna, rupanya paling sempurna. Kalau kita bermimpi melihat Allah, belum tentu seperti yang dilihat oleh Nabi SAW. Kenapa? Iman kita tidak setingkat beliau. Nah, jadi dari penjelasan para ulama itu dipahami bahwa ini bukan khususiyah Rasulullah SAW. Tapi sampai hari ini saya belum pernah mendengar, Pak, ada orang mengatakan atau ulama mengatakan saya bermimpi melihat Allah. Belum pernah. Ya. Kalau ada yang pernah, silahkan nanti di-share ilmunya tentang itu ya. Siapa ulama yang pernah mimpi melihat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya gitu. Al-Kitabur Rabi, kitab yang keempat, majalah apa yang datang fil buyuti tentang rumah-rumah. Maksudnya apa ini? Maksudnya kita akan membahas beberapa hadis yang berkaitan dengan rumah. Misalnya sebelum masuk rumah minta izin dulu. Misalnya sebelum masuk rumah membaca salam. Misalnya sebelum masuk rumah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya supaya rumah kita tidak dihuni oleh setan, bagaimana? Supaya rumah kita penuh dengan barokah, bagaimana? Supaya rumah kita didatangi malaikat, bagaimana? Nah, itu yang akan kita bahas pada Kitabur Rabi.
Tapi ini karena judul baru, insya Allah akan kita bahas hadis-hadisnya pada pertemuan yang akan datang. Tapi sebagai penutup, satu hadis yang ingin saya sampaikan supaya kita bisa semangat untuk membaca Quran di rumah kita masing-masing. Wa yakillu khairuhu. Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya rumah menjadi luas untuk menghuninya, ya, terasa luas untuk penghuninya, didatangi oleh malaikat, disingkir oleh setan, banyak kebaikannya karena dibacakan Al-Quran padanya. Sebaliknya, sesungguhnya rumah itu terasa sempit bagi penghuninya, meskipun rumahnya gede Pak, tapi penghuninya nggak nyaman, malah pilih keluar rumah, cari tempat yang lain, disingkiri oleh malaikat, didatangi oleh setan, sedikit kebaikannya karena tidak dibacakan padanya Al-Quran. Maka Quran itu berkah. Dimanapun kita baca Quran, tempatnya menjadi barokah. Karena itu, setiap hari harus kita ngambil Quran, kita baca di rumah kita. Baca di masjid juga bagus, Pak. Tapi rumah kasih jatah juga. Misalnya kita wiridnya 1 juz, nah berarti diparuh aja ya, setengah juz di masjid, setengah juz di rumah. Atau semuanya di rumah supaya ikhlas juga nggak apa-apa. Intinya jangan semuanya ditaruh di masjid, nanti akhirnya rumah kita tidak kebagian. Jadi cara berpikir kita itu sesuai riwayat, jangan pakai nalar. Kalau kita pakai nalar, tempat yang paling afdol adalah di masjid. Berarti membaca Qur'annya fokus total di masjid tok. Akhirnya rumah kita kosong dari Quran. Itu cara berpikir yang salah. Karena mengandalkan nalar, tidak mengandalkan riwayat. Untuk bab agama, kita perlu riwayat. Tidak bisa hanya pakai nalar saja, nggak bisa. Yang dapat kita bicarakan benar dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullah wa walhamdulillahi rabbil alamin.